Direktorat Perundingan Bilateral merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan yang memiliki tugas utama melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerjasama dan perundingan perdagangan bilateral dengan kurang lebih 195 negara di dunia. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perundingan Bilateral menyelenggarakan fungsi 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerjasama dan perundingan perdagangan bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia, Pasifik, Eropa, Amerika, Afrika, dan Timur Tengah. 2. Penyiapan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama dan perundingan bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia, Pasifik, Eropa, Amerika, Afrika, dan Timur Tengah. 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan perundingan perdagangan bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia, Pasifik, Eropa, Amerika, Afrika, dan Timur Tengah. 4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Sebagaimana amanat Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 4 Maret 2021, saat ini Direktorat Perundingan Bilateral memiliki target utama, yaitu mengembangkan tujuan ekspor ke pasar non-tradisional dan mempercepat penyelesaian perundingan perdagangan internasional. Percepat penyelesaian perundingan dengan negara-negara potensial. Ini adalah agenda prioritas. Dalam mencapai target tersebut, kami menjadikan 6 area perubahan sebagai landasan bekerja menuju wilayah kerja berintegritas. Direktorat Perundingan Bilateral telah menyelesaikan 9 perundingan bilateral dengan negara mitra. Yang paling baru adalah perundingan bilateral antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2022. Saat ini Indonesia juga tengah melakukan perundingan dengan 11 negara mitra lainnya dan saat yang bersamaan juga dalam tahap penjajakan perundingan dengan 17 negara mitra lainnya. Kondisi ketidakpastian global membuat kolaborasi melalui perjanjian dagang bilateral semakin relevan dalam menjawab tantangan yang ada saat ini. Direktorat Perundingan Bilateral telah melakukan transformasi menuju zona integritas dengan 6 area perubahan sebagai berikut. 1. Manajemen perubahan. 2. Penataan tata laksana. 3. Penataan manajemen sumber daya manusia. 4. Penguatan akuntabilitas kinerja. 5. Penguatan pengawasan. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Sejak awal tahun 2020, Indonesia dan dunia secara global mengalami VUCA era di mana terjadi ketidakpastian dalam perekonomian akibat pandemi COVID-19. Namun, hal tersebut tidak mengurangi kinerja Direktorat Perundingan Bilateral. Terbukti, perundingan dengan negara mitra tetap berlangsung melalui daring dan Direktorat Perundingan Bilateral berhasil menyelesaikan perundingan dagang dengan Korea dan Uni Emirat Arab serta memulai perundingan dengan Kanada pada bulan Maret 2022. Implementasi hasil-hasil perundingan perdagangan bilateral dengan negara mitra yang telah dilakukan Direktorat Perundingan Bilateral sejak tahun 2007 dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia, yaitu dengan meningkatnya daya saing produk-produk Indonesia di mancanegara, serta meningkatnya kinerja neraca perdagangan Indonesia. Saat ini, kami tengah mengawal 2 ratifikasi perjanjian perdagangan penting dengan negara mitra, yaitu Indonesia-Korea CEPA yang telah disahkan melalui undang-undang
dan Indonesia Uni Emirat Arab CEPA yang ditargetkan dapat selesai pada tahun ini. Direktorat Perundingan Bilateral juga masih aktif melakukan perundingan dengan 11 negara mitra dagang, yaitu dengan Uni Eropa, Chile, Turki, Pakistan, Bangladesh, Iran, Tunisia, Mauritius, Maroko, Kanada, dan Mercosur. Kami juga masih terus menjajaki perundingan dengan negara mitra dagang potensial lainnya. Direktorat Perundingan Bilateral, wilayah bebas korupsi. Bisa!